acuan yang menurut saya mereka harus merasa bersalah sehingga harus cooling down, bukan dengan menantang keluarga kita, anak-anak yang ya, itu yang akan menimbulkan emosi. Kedua, kalau ada upaya-upaya memperingankan, sebenarnya harus ikuti prosedur, bukan dengan cara menantang adik-adik semua atau kelompok kita yang hanya menyaksikan persidangan. Itu akan ke depannya, sidang berikutnya, kalau dia tidak meminta maaf, akan gaduh lagi. Ya, karena di depan untung aja karena pas azan ya, jadi sempat berhenti. Saya menyaksikan dia diselamatkan pengacara-pengacara itu. Kalau enggak mungkin adik-adik semua yang ya mungkin tanpa komando mungkin mereka sudah bergerak, tapi ya sudahlah ya, nah itu saja. Kemudian kedepannya mereka bisa menunjukkan sikap empati yang baik kepada kita. Kita hanya minta empati, tidak mau supaya jadi gaduh, karena ini kejadian sudah terjadi. Tapi kalau mereka bersikap arogan, menantang, kan yang membuat emosi, ya. Begitu ya, Rodok ya. Nah. Baik, Kakak. Oke, Ibu tadi sempat emosional melihat para pelaku. Seperti apa mungkin Ibu melihat langsung tadi? Trauma nggak sih melihat para pelaku tadi, Bu? Nggak bisa, Mas. Bang Petrus, mungkin tadi kan Abang meminta kalau misalnya minggu depan ada permintaan maaf langsung di dalam ruang sidang, suasana tidak akan seperti ini, akan berubah. Apakah Ya, itu salah satu keinginan dari bukan keinginan, karena situasional sekarang ini kan gaduh selesai sidang. Oke, katakanlah materi perkara kita tidak harus mencampuri karena semua akan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi kalau mereka bersikap tidak mempunyai empati kepada kita, seolah-olah menantang, itu yang tadinya kita sudah adem, kan bisa menimbulkan emosi. Ya toh? Apalagi tadi di depan itu untuk banyak polisi yang istilahnya menjaga. Kalau enggak, saya kira begini ya, boleh saja mereka menyampaikan permintaan maaf di dalam sidang hanya untuk membuat suasana yang tadi insiden itu supaya bisa reda. Tapi kalau mereka tidak minta maaf, lalu berikutnya dengan gestur, dengan gaya atau sikap yang menantang, yang tidak semacam merasa bersalah, nah ini kan artinya kita yang tenang-tenang kan bisa timbul emosi gitu. Ya itu saja ya. Ya. Tapi Bang, Mungkin dikoreksi ya. Itu bukan permintaan ya, bukan permintaan dari keluarga korban. Harusnya itu menjadi inisiatif mereka sebagai pelaku ya kan? Karena mereka bersalah harusnya punya inisiatif untuk meminta maaf. Jadi jangan disampaikan dimuat di media seolah-olah kita berharap mereka bisa maaf. Tidak penting itu. Jadi dari mereka sendiri harusnya ada kesadaran itu, menunjukkan empati dengan meminta maaf sehingga kita dari keluarga korban juga bisa menilai itu. Ya, tapi dengan sikap mereka seperti tadi, ini akan merugikan mereka sendiri. Dan tentunya tidak menjamin minggu depan sidang akan berjalan baik lagi. Bisa jadi minggu depan lebih ramai lagi kita buat. mungkin Bang, sikap seperti apa sih yang ditampilkan oleh terdakwa dan Mungkin tadi teman-teman media sendiri mungkin melihat semua kan sikap dari terdakwa yang buat saya itu sangat arogan, ya kan, merasa dengan dilindungi aparat yang lain dengan menunjukkan ekspresi menantang seperti itu kan, itu tanpa ada penyesalan. Berarti perbuatan dia dengan adanya pembunuhan ini dia tidak menyesali sama sekali. Gitu. Jadi kalau bisa ya, mudah-mudahan minggu depan aparat jangan menjaga lah. Ataupun bisa jadi di orang-orang settingan yang memang tadinya bukan pelaku tapi orang-orang settingan yang mereka sengaja pasang badan supaya dilindungi sama pihak polisi. Padahal oknum yang sebenarnya mungkin dihilangin. Jadi mungkin bisa jadi mereka sebagai orang yang dipasang aja. Dan kita bisa saja curiga seperti itu. Kenapa mereka bisa dikawal? Sementara pembunuhan-pembunuhan yang lain tidak pernah dikawal seperti ini. Nah, kita kembalikan ke orang timur. Kalau kita orang timur bunuh orang, tidak pernah mau dikawal kayak begini. Giliran ini orang bunuh kok mereka kawal kayak begini, ini sebenarnya tidak boleh. Demikian. Kan kita bisa saja curiga bahwa jangan sampai ini bukan pelaku yang sebenarnya, tapi pelaku yang sebenarnya dilindungi, orang ini dipasang badan, jadi mereka tanggung jawab penuh untuk orang ini jangan sampai kenapa-napa. Kan kita bisa analisa seperti itu, bisa menduga seperti itu. Demikian. Bang, bagaimana dan saksi ada kepuasan? Ada tambahan kan saya Ya, satu. terkait saksi-saksi. Saksi tambahan yang tadi dari senyap korban
dibawa pakai ambulan. Jadi waktu kejadian, karena saya ngurus jenazah, ambulan itu ketika dia mau ngangkut korban, kuncinya dia ambil. Terus sopir ambulannya tuh disekap. Pas kejadian udah selesai, mungkin dia lihat di TikTok atau di mana, dia lihatlah bahwa korban ini kan ada di rumah sakit Budi Asih. Makanya dia datang langsung temuin saya dan minta maaf. Namanya Febri. Nanti minggu depan kita akan hadir. Bang, apakah saksi hari ini tuh sesuai fakta atau enggak? Enggak. Ya, kalau saksi dia hari yang mau ini membantu tuh sebenarnya. ada 2 saksi, yang satu hanya melihat di video, saksi yang terakhir. Tapi dia karena melihat dari video sehingga dia tidak memastikan benar ini para terdakwa ini adalah pelaku pembunuhan terhadap 2 saudara kita. Yang satu lagi ini saya lihat ini dia menjawabnya tidak konsisten. Jadi ketika ditanya sama JPU dia jawabannya lain. Ketika ditanya sama PH-nya jawabannya berbeda. Nah ini saksi kan tidak berkualitas. Kategorinya tidak berkualitas karena dia nggak konsisten dengan keterangannya dia ke penuntut umum, ke majelis hakim, terus ke jaksa penuntut umum. Nah, tadi ada pertanyaan bahwa ini kondisi di dalam persidangan tadi semua aman di dalam. Bahkan kita jamin mereka keluar dari dalam aman. Tetapi pada saat mereka mau masuk ke dalam mobil tahanan, mereka menciptakan kondisi seolah-olah menantang. Artinya seperti yang disampaikan tadi bahwa tidak ada rasa penyesalan. Ya, kalau dia tidak menyesal, oke, tapi tunjukkanlah sikap empati sedikit kepada kedua istri korban itu yang kita harapkan itu saja. Tunjukkan empatinya. Terlepas nanti di persidangan itu dibuktikan itu nanti hukumnya berat atau tidak, kita nggak ke situ dulu. Kemudian kenapa terjadi lagi ke pengacaranya? Nah, dari tadi itu sudah menimbulkan perdebatan di dalam pada saat pengacara atau advokat itu memberikan pertanyaan. Jadi kalau saya menilai pengacara ini fokus kepada perolehan barang bukti. Nah, harus melalui sesuai dengan kuhap. Tapi kan ini kita juga melihat bahwa mereka ini sudah mengakui perbuatannya. Dan faktanya hari ini mereka ada di persidangan sehingga karena itu pelaku terdakwa itu menunjukkan sikap menantang dalam biasanya tadinya sudah aman, kemudian ke advokatnya mungkin pada saat di situ juga dia memberikan aura muka yang gak baik juga, ya namanya saudara kita dibunuh. Ya, pada saat kita melihat pelakunya pasti ada respon keras terhadap perbuatan yang sudah mereka lakukan. Seperti itu. Saya merasa mereka juga ada diistimewakan. Rambut mereka aja belum dipotong. Di dalam sana di Pinang sana tuh mereka mungkin di Mapanali apa bukan? Itu pertanyaan saya. Itu aja dia. Jadi masih ada perlakuan istimewa. Ya, perlakuan istimewa. Harusnya seperti apa Bang kalau sudah masuk lapas? Kalau yang Abang tahu. Rambutnya aja mereka belum dipotong. Tadi mungkin kita suruh buka masker baru dibuka masker, kalau enggak dibuka. Dan juga masih ada perlawanan pas mereka keluar. Tidak ada rasa empati sedikit. Dan juga pengacaranya tuh saya lihat kasih pertanyaan tidak masuk akal semua. Terkait apa yang dibicarakan Pak Sekjen. Dia menggali pada barang bukti semua. Forensik segala macam. Seperti itu. Kita harus lihat penyerang unsurnya seperti apa. Niat mereka seperti apa. Pakai helm dan membunuh itu bukan niat lagi. Itu kan niat sebenarnya. Niat banget. Diinjak dan juga mobil ambulans ditahan. Gak boleh jalan. Berarti niat agar saudara kita ini harus meninggal di situ. Sebenarnya nyawanya dia tuh bisa tertolong. Tapi mobil ambulansnya ditahan. Digiring dari luar ke dalam. Itu bukan niat. Jadi kalau bisa para media saya bilang tolong ikut berita niat dan unsurnya harus terbukti semua. Motif dari mereka itu aja. Mungkin ada tambahan. Terima kasih kepada Kakak Petrus yang sudah hadir, Sekjen Sekir, ada Sekjen FTDPD dan semua Pak Saudara. Bahwa pertama hari ini kita melihat bahwa saksi yang dihadirkan hari ini tidak kompeten sama sekali. Soal ada yang menyatakan bahwa pakai masker, ada satu bilang satu orang pakai helm. Padahal dalam video ini jelas menyatakan bahwa semuanya menggunakan helm.
dan masker, dan itu jelas, dan pakai celana pendek, ada yang celana panjang, dan sementara korban sudah tergeletak, mereka masih cengkerama dan injak dan tubuh, bahkan korban sudah tidak berdaya. Nah, inilah hari ini yang kita lihat bahwa pengacara tidak punya empati sama sekali terhadap korban. Tadi saya tunjukkan videonya ini, saya tunjukkan sebentar ya videonya. Sudah ada video ini jelas ya. Jelas ya. Saya minta berita, ambil ini video dulu. Ambil ini video. Saya minta ambil video ini. Saya minta ambil video ini dulu. Menerang menyatakan bahwa mereka menggunakan masker, mereka menggunakan helm, lalu mereka juga menggunakan ada yang pakai jas hujan plastik warna merah, dan itu jelas faktanya. Tetapi dari saksi yang memberikan keterangan itu abu-abu, dan saya yakin juga ya ini saksi ini apakah sudah disetting atau bagaimana supaya memberikan keterangan untuk meringankan. Padahal ini faktanya adik-adik kami berdua, Adianto dan Adiapunglon, itu nyawanya direnggut dan diambil sama mereka dengan secara apa? Kasar, babi buta, injak, pukul. Itu kan biadab benar. Nah, saya kira saya sampaikan kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adil mungkin dan memberikan hukuman seberat-berat mungkin kepada para terdakwa supaya mereka dihukum dan menjalankan perbuatan-perbuatan mereka. Yang kedua, ini isu yang berkembang. Ada 2 orang oknum yang sudah di PTDH, tapi katanya ada 4 orang. Dugaan kita katanya ada 4 orang yang belum di PTDH. Kami minta juga kepada pihak kepolisian Republik Indonesia supaya semuanya nama-nama ini di PTDH, dipecat. Kenapa? Semua terlibat. Ini perbuatan kejahatan yang mereka lakukan. Dan ini perbuatan kejahatan yang mereka lakukan. Dan kami minta kepada pihak kepolisian Republik Indonesia yang tercinta supaya memberhentikan mereka semua dan dipecat secara tidak terhormat. Mungkin itu saja. Perjalanan proses peradilan yang kita saksikan selama ini mulai dari kepolisian sampai pelimpahan kejaksaan, kayaknya aroma keadilan itu jauh dari keadilan. Kenapa demikian? Pertama, pasal yang kita ajukan itu pasal 459 itu ditiadakan. Lalu kami sebagai kuasa hukum memberikan keberatan. Sampai saat ini tidak terjadi gelar perkara khusus. Terus yang kedua, setelah dilimpahkan ke kejaksaan, pasal yang muncul lagi itu yang sangat membuat keadilan ini tidak berpihak kepada kami adalah munculnya pasal alternatif, yaitu pasal 262 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun. Maka dari itu kami meminta kepada kejaksaan, majelis hakim dan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan untuk melakukan kontrol secara signifikan terhadap proses peradilan ini. Karena kami, masyarakat Indonesia bagian timur, membutuhkan keadilan di negara ini. Maka dari itu, kalau tidak mendapatkan keadilan, kami akan melawan. Kami akan mengangkat bendera bahwa kami akan menuntut kemerdekaan terhadap rakyat, terhadap negara Republik Indonesia. Kalau tidak memberikan keadilan terhadap kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masyarakat semua, khususnya kepada orang tua kita. Hari ini sudah hadir di sini, terus Bapak Sekjen semua, ketua, rekan-rekan media. Tadi bicara masalah aspek hukumnya sudah dibahas. Saya hanya minta tolong ke media untuk menyampaikan yang objektif bahwa kita yang hadir di sini tidak menuntut lebih. Khususnya saya sebagai pendiri petir, dari awal yang mengikuti cerita ini, saya berharap bahwa situasi ini tetap kondusif. Tapi situasi-situasi ini, saya ada sedikit kejanggalan. Saya mau bertanya, sampai kapan kita mau bertahan dalam situasi seperti ini? Kalau sebenarnya yang menciptakan kegaduhan itu dari orang-orang yang sebenarnya mengerti hukum. Contohnya, metodologi orang bersidang itu semakin hari itu kan semakin terang benderang. Dari yang misterius akan menjadi titik terang ini dalam persidangan prosesnya berjalan. Diduga melakukan pembunuhan, pakai helm, pakai masker. Jadi kita tidak tahu isi kepala pelaku ini siapa. Lantas datang di persidangan, dia masih pakai masker juga, dia tidak mau buka.
Pertanyaannya, kalau nanti itu yang terpenjara, orangnya bukan dia, kita tahunya dari mana? Kan itu pertanyaannya. Nah, lantas kalau sudah seperti ini, saya sebagai pendiri petir, saya menjaminkan kita akan bertindak adil, kita objektif, kita mau mematuhi, menghormati pengadilan. Tapi situasinya tidak seperti ini. Jangan yang menciptakan kegaduhan itu orang-orang yang mengerti hukum. Mereka datang dengan pengawalan yang berlebihan, sementara mereka sendiri juga sudah bukan lagi anggota polisi aktif. Yang berikut, mereka masih menunjukkan sikap-sikap yang membuat kita menjadi antipati. Itu aja harapan saya. Saya berharap, sudahlah, mari kita jujur dalam perkara ini, supaya keadilan itu kita bisa dapat. Kita akan baik selama keadilan itu bisa dilaksanakan, bisa diterapkan dalam kasus ini. Kalau konsep metodenya seperti ini, yang disampaikan oleh rekan-rekan saya itu bukan ancaman, tapi ini menjadi ancaman buat masyarakat Indonesia. Bagaimana mungkin pembunuh masih bisa mendapatkan hak-hak atau perlakuan istimewa? Itu saja dari saya. Sekali lagi pada saudara semua petir, terima kasih banyak, kita sudah hadir. Hal-hal yang tadi sifatnya emosional terjadi, percaya bahwa kita tidak memulai itu. Itu adalah bentuk emosional kita karena kita merasa dilecehkan. Kalau kita tidak dilecehkan, pasti kita menjunjung tinggi norma hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih, itu saja. Sekali lagi, setelah kita bubar dari sini, bersaudara petir, kita membubarkan diri baik-baik ya. Hari Kamis kita kembali.